Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi dan tentunya masih di Adi Official, channel saya yang khusus spesial membahas masalah girl anxiety. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat selalu ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sakitnya teman-teman itu segera disembuhkan dan segera sembuh, bisa seperti saya, bisa beraktivitas normal kembali seperti saya. Oke teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin bercerita. Ceritanya ini cukup bisa dibilang mungkin bisa bermanfaat lah buat kita semua para pengidap GERD, karena seperti apa yang kita ketahui, namanya ya sakit seperti ini ataupun sakit kita yang kita rasakan seperti ini, ya memang hanya kita yang merasakan gitu, dan sakitnya memang luar biasa. Ini adalah memang salah satu penyakit ya penyakit kronis yang saya alami seumur hidup saya dan yang paling lama sembuhnya. Tapi teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut, jangan putus asa. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Dimana situ masih ada usaha untuk sembuh, pasti ada jalan. Dan yang paling utama ialah meminta tolong dan bersabar. Doa dan bersabar. Ikhtiar dulu ya. Doa, kemudian ikhtiar, kemudian bersabar. Insya Allah pasti sembuh. Baik, pada teman-teman semua, dalam video saya kali ini saya mau cerita. Nah, ceritanya kayak gini teman-teman. Di sebuah desa itu ada seseorang itu yang dia sakit sakit, kemudian itu dia nggak sembuh-sembuh, ataupun dia sudah berulang kali coba periksa ke dokter, dia udah habis uang banyak tapi dia belum sembuh juga. Sudah ke tabib, sudah berbagai pengobatan alternatif, dia coba semuanya tapi dia tetap nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya adalah salah satu kerabat yang menceritakan kepada dia, kamu sakit apa? Nggak tahu lah, saya ini pokoknya sakitnya aneh bener, kepala saya udah pokoknya rasa saya itu kayak udah nggak tahu nggak gimana lagi, saya nggak pengen hidup lagi di dunia ini, sampai merasakan kayak gitu saking parahnya, dan dia nggak sembuh-sembuh dengan apa sebenarnya yang dia rasakan itu ya. Nah, gejala ini mirip sekali sama pengidap GERD anxiety. Saya sedih karena saya bisa seperti ini, bercerita seperti ini karena saya mengalaminya gitu ya teman-teman ya semua ya. Oke, nah habis itu tadi cobalah kamu, itu kan orang tadi, dia kerabat itu bercerita, cobalah kamu periksa, coba tanya sama bapak ini gitu ya, tetangga sebelah desa gitu ya. Banyak orang yang kesana katanya itu cocok-cocokan memang, tapi nggak coba dulu lah, siapa tahu nanti bisa sembuh gitu ya. Nah, singkat cerita, si pasien itu tadi, orang yang sakit itu tadi, kemudian berkunjunglah ke rumah bapak itu. Nah, dia berkunjung ke rumah bapak itu. Dia berkunjung, kemudian di kediaman bapak yang tempat dia berobat itu tadi, dia dinasihati. Ditanya-tanya dulu lah, kok dinasihati, ditanya dulu, bapak kenapa gitu. Begini pak, dia berceritalah tentang masalah keluhannya itu seperti apa, ceritakan. Gini pak, dada saya sesek, dada sesek kan. Kemudian pokoknya kalau perut itu rasanya begah, terus kemudian leher ini kaku, terus ada yang nyangkut di leher, kayak gitulah pokoknya cerita gitu ya. Pokoknya saya nggak bisa, susah pak, kadang hidungnya tersumbat, kadang keliengan gitu. Terus rasanya itu anxiety, itu takut, melihat orang aja takut, kadang lihat semut jalan aja takut. Apalagi saya pas waktu mau ke rumah sakit pak, walah pak, takutnya kayak semacam udah mau ajal mendekat aja pak. Jadi bayang-bayangannya cuma mau mati aja, tapi takut kalau mati gitu, banyak tanggungan segala macam. Oke, udah saya tahu ceritanya. Kemudian bapak itu masuk ke dalam, kemudian ngambil sebungkus garam. Pak, ini ada garam putih, garam beriodium. Wah, pokoknya garam lah ya, sebungkus garam. Kemudian teman-teman tahu tidak? Garam itu
nanti, ini ngomong sama orangnya, garam ini nanti Bapak konsumsi ya. Hah, konsumsi gimana Pak? Jadi gini, untuk hari pertama Bapak konsumsi garam ini sebanyak sendok ya makan. Nah, jadi disendok kemudian dicampur ke dalam 1 gelas air. Kemudian diminum di hari pertama. Kemudian setelah minum tunggu beberapa saat, kemudian ada reaksinya tidak. Kemudian catat reaksinya apa aja. Kemudian habis itu 1 hari pertama. Hari kedua 3 sendok garam. Nah, kemudian dengan segelas air. Nah, setelah hari kedua, kemudian hari ketiga itu sisanya semua 1 bungkus garam itu masukkan saja semua ke dalam segelas air. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Jadi katanya, oh iya Pak gitu katanya bapaknya. Bisa saya coba ya Pak, mendoakan saya mudah-mudahan dengan alternatif minum garam ini, mudah-mudahan penyakit saya bisa sembuh gitu katanya. Oke gitu ya. Baik, singkat cerita, bapak itu sudah minum selama 3 hari. Nah kemudian dia ternyata nggak sebelum sembuh juga menurut dirinya. Dan akhirnya dia balik lagi ke tempat orang yang diajak konsultasi itu. Nah dia balik lagi. Nah teman-teman tahu ketika dia balik dia ngomong, Pak ini saya gimana Pak, saya tetap nggak sembuh-sembuh. Ini saya udahlah lebih baik saya mati aja lah gini. Wah dia sampai gitu. Pak sabar, istighfar kalau bahasanya. Jadi Bapak silakan duduk terlebih dahulu kata bapaknya. Oke. Pak, sekarang saya mau mendengarkan cerita Bapak setelah minum garam itu bagaimana. Saya semacam kayak dibohongi sama Bapak ini, kayak obat ini garam biasa. Oke, coba. Di hari pertama saya minta Bapak untuk mengkonsumsi garam 1 sendok dengan segelas air. Apa yang Bapak rasakan? Ya asin lah katanya. Oke, baik Bapak. Oke, yang kedua. Di hari kedua, saya minta Bapak untuk mengkonsumsi 3 sendok garam dalam segelas air. Kemudian apa yang Bapak rasakan? Ya asin banget lah Pak, gimana sih Bapak ini? Ya namanya garam diminum ya pasti asin Pak. Baik, oke. Sekarang yang terakhir. Setelah Bapak konsumsi garam, sebungkus garam dalam sendok, apa rasanya? Pahit Pak, saya rasakan pahit. Bapak ini gak ngerasain, saya ini udah merasakan. 1 sendok itu sudah asin, apalagi 3 sendok, apalagi sebungkus, pahit rasanya Pak. Gitu katanya, jadi sambil marah. Pak sabar, oke. Bapak mau sembuh? Ya mau lah Pak, saya sudah bosan sakitnya. Oke, jadi Bapak ikut saya ke belakang katanya. Bapak ikut saya ke belakang. Bapak ikut saya ke belakang untuk melihat sesuatu. Nah ternyata di rumah Bapak belakang rumahnya itu ada sebuah danau. Jadi ada sebuah danau. Nah danau itu oke. Pak ini ada danau Pak. Sekarang garamnya nih Pak, saya bawa garam sebungkus garam. Coba saya garam sesendok garam, saya taruh ke danau, kemudian diminum danau itu, air danau itu. Apa Pak rasanya? Tawar. Ya benar tawar ya. Rasanya tawar. Oke. Sekarang 3 sendok garam saya lemparkan semua ke danau. Apa Pak rasanya? Tawar. Iya benar tawar ya. Kemudian ketika saya lemparkan sebungkus garam ke danau itu, apa Pak rasanya Pak? Tawar. Iya tawar Pak. Benar tawar. Bapak sekarang dengarkan saya Pak. Sebanyak apapun Bapak garam yang Bapak lemparkan ke sungai, ke danau tersebut ya, rasanya pasti tawar loh Pak. Begitu juga dengan Bapak. Ya. Begitu juga dengan Bapak. Seberat apapun masalah dalam hidup Bapak, ketika Bapak melapangkan hati, bisa menerima semua masalah, insya Allah apa yang Bapak rasakan pasti akan berkurang dan semua tawar. Paham maksudnya di sini teman-teman semua ya? Oke. Jadi manusia itu tidak akan pernah lepas yang namanya dari masalah. Baik itu masalah kehidupan, masalah kesehatan, masalah apalagi
Ya kehidupan, kesehatan, masalah uang, masalah finansial, segala apapun masalahnya dalam dunia ini tempatnya masalah, Pak. Tapi kembali lagi ke kita. Bagaimana kita cara mengolah masalah tersebut menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah cara agar kita bisa menerima apa yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita. Artinya kita bisa berlapang. Coba, kita bisa apa sih kalau misalnya Tuhan itu sudah menentukan besok kamu mati. Nah, kita mau sembunyi di mana? Mau sembunyi di lubang semut biar kita nggak mati? Nggak bisa. Misalnya Tuhan sudah katakan besok kamu sakit coronavirus gitu, takdir gitu. Ya benar, besok sakit coronavirus, kamu pakai masker, mau berlindung, gak keluar kemana-mana, menjaga di rumah, ya ternyata kita kena coronavirus gitu ya. Kita sudah berobat sampai mana-mana tapi gak sembuh-sembuh, ya karena Tuhan belum menyembuhkan, karena Allah itu belum mengasih kesembuhan gitu loh. Jadi teman-teman semua. Jadi intinya adalah bagi pengidap GERD seperti kita semua ini, kita harus banyak-banyak bisa melapangkan dada gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menerima gitu. Oke, mungkin cukup sekian cerita dari saya. Silahkan share cerita ini kepada semua kerabat yang mengidap GERD dan anxiety. Mudah-mudahan dengan terbukanya hati akan melapangkan hati sehingga pikirannya itu bisa menjadi jernih. Kunci kebahagiaan itu apa sih? Kunci kebahagiaan itu dimana kita bisa bersyukur. Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkah. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk share, kemudian like dan subscribe. Share video saya ini, mudah-mudahan bagi orang yang sakit parah, kronis, apapun yang masalahnya, yang walaupun sedikit lagi mendekati ajal, silakan share video saya ini supaya mereka semua bisa tambah mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.